Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini perasaan kita amat campur aduk karena penderitaan saudara-saudara kita di Palestina. Sampai video ini diambil sudah ada korban meninggal sebanyak lebih dari 11.800 jiwa dan banyak sekali anak-anak di antaranya. Dan mungkin akan terus bertambah karena kekejaman Israel yang terus membombardir tempat umum, rumah sakit, memutus air bersih, listrik, bahan pangan, obat-obatan, bahkan mereka harus mengungsi dari utara ke selatan dengan berjalan kaki puluhan kilometer. Banyak cuplikan video yang menyayat hati setiap saat bisa kita saksikan sendiri. Bahkan ada seorang anak muda yang harus dioperasi tanpa dibius karena rumah sakit tersebut kehabisan obat bius, peralatan yang terbatas, serta tenaga medis yang kurang. Operasi tanpa bius itu amat sakit sekali. Dan pemuda itu menahan kesakitannya dengan membaca ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul قالت رب أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا ذلك ما كنت معتحين ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة. Apa yang bisa kita lakukan? Sebagai anak muda generasi Islam, kita harus mengetahui sejarah pada sumber yang benar. Apakah tanah Palestina ini tanah Yahudi Zionis seperti yang mereka akui, sehingga etnis Palestina harus dihilangkan sedemikian rupa? Dan kali ini saya Naura akan bercerita sedikit tentang sejarah Palestina. Yerusalem atau Palestina pada awalnya selama ratusan tahun dijajah oleh Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur yang zalim. Dan pada akhirnya pada masa Khalifah Umar bin Khattab dengan pasukan yang kuat mampu melumpuhkan penguasa Kekaisaran Romawi Timur atas tanah Palestina. Kaisar yang berkuasa saat itu adalah Kaisar Heraklius yang memerintahkan putra mahkotanya Konstantin untuk mempertahankan Yerusalem dari penyerangan kaum muslimin. Putra mahkota Konstantin tidak mampu mempertahankan Yerusalem dan kemudian lari menyusul ayahnya Kaisar Heraklius ke pelabuhan Kaisarea menuju Konstantinopel. Setelah penaklukan itu di Yerusalem, tinggallah Panglima Artafon dan Soporius sebagai wakil resmi dari bangsa Romawi atau bangsa penjajah yang menguasai Yerusalem.
Artafon bersikeras akan mempertahankan Yerusalem sampai titik darah penghabisan dan ingin mengerahkan seluruh penduduk untuk melakukan perlawanan terhadap tentara Muslim. Namun Soporius memilih untuk berdamai mengingat kekuatan pasukan Muslim yang jauh lebih kuat. Dan rakyat sudah tidak kuasa lagi untuk melawan. Dan akhirnya Artafon mengikuti pendapat Soporius. Soporius menolak menyerahkan Yerusalem meski banyak pasukan Muslim mengepung kota itu. Dia hanya bersedia menyerahkan kota jika Umar bin Khattab sendiri yang datang ke Yerusalem. Mendengar permintaan itu, Umar meninggalkan Madinah, pergi sendirian dengan 1 keledai dan 1 asisten. Saat tiba di Yerusalem, disambut Soporius. Soporius heran melihat penampilan Umar yang begitu sederhana. Ia bahkan tak bisa membedakan mana pemimpin dan mana asisten. Masya Allah, mulianya Khalifah Umar. Umar lalu diajak berkeliling kota termasuk gereja makam suci. Ketika waktu sholat tiba, Soporius mengajak Umar sholat di dalam gereja. Namun Umar menolak. Umar bersikeras jika dia berdoa di sana, umat Islam akan menggunakan sebagai alasan untuk mengubah gereja menjadi masjid. Artinya tindakan ini bisa membuat situs suci umat Kristen terampas. Umar akhirnya sholat di luar gereja, lokasi yang berada di sisi selatan kompleks Al-Aqsa yang dikenal saat ini. Di tempat itulah Masjid Al-Aqsa kemudian dibangun. Saat itu Umar mengeluarkan ikrarnya yang masyhur. Kepada warga ia tetapkan, demi Allah, jaminan keamanan bagi diri mereka, kekayaan, gereja, dan salib mereka, bagi yang sakit, bagi yang sehat, dan seluruh masyarakat beragama di kota suci itu, bahwa gereja-gereja mereka tidak akan diduduki atau dihancurkan. Takkan ada satu barang pun diambil dari mereka atau kediaman mereka, atau dari salib-salib maupun milik penghuni kota, bahwa para warga tidak akan dipaksa meninggalkan agama mereka, bahwa tak seorang pun akan dicederai, dan bahwa tak seorang Yahudi pun akan menghuni Ailia. Berkat ikrar jaminan keselamatan itulah penduduk di Baitul Maqdis dapat hidup dengan penuh kedamaian. Ikrar serupa juga dikeluarkan oleh Umar di daerah Lut, yaitu suatu desa di Palestina yang juga berdekatan dengan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis menjadi saksi bahwa Islam tidak pernah mengganggu umat agama lain. Tidak hanya umat Islam yang mengakui hal ini, tetapi semua yang memahami sejarah akan mengerti terhadap bukti toleransi kaum muslimin. Umat Islam membawa peradaban bagi Yerusalem dan seluruh wilayah Palestina. Budaya yang penuh dengan nilai toleransi mereka kembangkan sehingga membawa kedamaian dan ketertiban kepada umat Islam, Kristen dan Yahudi di sana. Umat Islam juga tidak pernah memaksa umat yang lain untuk memeluk Islam. Di samping itu, pada masa ini pula penduduk Palestina segera mengadopsi kebudayaan Arab hingga kemudian kebudayaan Arab menjadi dominan di sana. Dalam soal bahasa, misalnya sebelum bahasa Aramiah digunakan secara luas di Palestina. Namun setelah dikuasai oleh Islam, bahasa pun berganti menjadi bahasa Arab dan berlangsung sampai saat ini. Ini sebagai bukti bahwa memanglah Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang anti kekerasan dan membuat kerusakan. Melihat kondisi Palestina saat ini, memang sangat sedikit yang bisa kita lakukan. Namun keberpihakan pada Palestina dan upaya yang sedikit itu semoga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Free Palestine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.